Institusi dan juga Bitcoin Whale secara diam-diam mengakumulasikan Bitcoin. Ada potensi likuidasi massal yang sangat besar dari segi short seller jika Bitcoin kembali lagi ke harga 70.000. Dan juga indikator terbalik menyatakan bearish pada Bitcoin dan juga kripto. Apakah kita akan melihat bottom Bitcoin dalam waktu dekat? Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya, baik secara teknikal, fundamental, dan juga on-chain data. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di channel ini kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias di sisi bull maupun di sisi bear. Jadi alangkah baiknya kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Amin. Komen juga videonya ya. Setiap bulannya itu kita selalu ngebagiin membership gratis untuk 2 orang pemenang. Diundinya itu menggunakan YouTube Random Comment Picker ya, dari video-video yang ada di channel ini. Ini tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Solana, dan juga lain-lain. Kalian boleh request. Bagi yang berminat join ke grup, nanti di akhir video dijelaskan. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Sekarang itu udah masuk bulan September ya. Secara seasonality monthly returns, data statistik menunjukkan performa terburuk dalam 1 tahun itu ada di bulan September. Orang-orang di komunitas kripto itu menyebutnya sebagai September. Tapi walaupun September itu merupakan bulan yang bearish, 2 bulan setelahnya yaitu Oktober dan November, secara statistik itu merupakan bulan dengan performa terbaiknya Bitcoin sepanjang tahun. Termasuk saat bear market, garis bawahi loh ya, bear market pun di bulan Oktober masih merupakan performa terbaik. Secara rata-rata kenaikan di bulan Oktober itu 22% dan juga di November 46%. Kalau kita punya data statistik seperti ini, seharusnya kalian udah bisa menyimpulkan lah ya, apa yang harus dilakukan di bulan September. Ada hal unik yang saya lihat dari on-chain data. Jumlah wallet baru Bitcoin dengan saldo di atas 1000 Bitcoin per walletnya itu naik sangat drastis sejak 3 bulan lalu. Ini penambahannya banyak banget ya. Kalau di total balance Bitcoinnya itu sekitar 60-80 ribu Bitcoin. Dan ini disimpannya itu di wallet bukan di exchange. Secara general kalau Bitcoin disimpan di wallet kebanyakan mengartikan sebagai bullish. Karena kalau kita menyimpan di wallet itu mengisyaratkan Bitcoinnya untuk di hold dalam rentang waktu yang lebih lama. Begitupun sebaliknya, kalau Bitcoin ditransfer dari wallet ke exchange, itu mengisyaratkan kita mau menjual Bitcoin kita. Berdasarkan data on-chain, banyak investor, whales maupun institusi percaya harga Bitcoin itu masih akan terus naik atau bullish. Data on-chain lainnya juga menyatakan, Bitcoin exchange inflow berbanding outflow ratio mengindikasikan strong buying pressure. Kebanyakan retail investor, of course, tidak bereaksi. Mereka atau retail akan masuk ketika Bitcoin itu sudah di atas 70.000 US dollar per kepingnya. Ngomongin 70.000 US dollar Bitcoin, saya juga ngelihat ada data yang cukup menarik. Berdasarkan liquidation heatmap, di 70.000 US dollar itu berpotensi akan membuat likuidasi massal dari segi short seller. Jumlahnya ini cukup fantastis ya, sekitar 21 billion US dollar. Potensi posisi short yang bisa terlikuidasi kalau Bitcoin sampai menyentuh ke 70.000 US dollar. Hal ini bisa men-trigger short squeeze, artinya para short seller itu dipaksa untuk menutup posisinya dengan membeli Bitcoin dan itu bisa membuat reaksi berantai yang mengakibatkan harga Bitcoin naik jauh lebih tinggi. Seru banget nih kalau Bitcoin sampai balik lagi ke 70.000. Mungkin para whales dan institusi yang udah akumulasi Bitcoin duluan lebih paham tentang hal ini. Lanjut nih, menurut data statistik juga, secara rata-rata, rentang waktu atau lamanya bull market itu sekitar 796 hari. Pada saat ini, kita itu masih berada di kisaran 628 hari. Per video ini dibuat di tanggal 5 September, lebih kurangnya itu sudah memasuki hari ke-633. Jadi secara statistik, lebih kurangnya itu kita masih memiliki sekitar 160 hari lagi atau 5 bulanan lebih sedikit sampai bull market berakhir. Hanya saja yang perlu diingat adalah sejarah itu nggak harus terulang kembali, walaupun sejarah seringkali berirama sesuai dengan patternnya. Maksudnya itu kalau irama bull marketnya atau patternnya 796 hari, di masa mendatang seharusnya nggak terlalu jauh dari angka ini. Hanya saja sebentar lagi itu kan kita ada red cut nih, dan secara statistik juga saat the Fed pivot, gak lama setelahnya market itu mencapai puncaknya dan ekonomi masuk ke jurang resesi. Apalagi beberapa bulan terakhir itu, unemployment rate naiknya cukup cepat dan tiba-tiba. Patternnya itu cukup mirip, seperti ketika ekonomi menjelang ke resesi.
data NFP dan juga unemployment rate yang akan dirilis hari Jumat malam besok akan ngasih gambaran yang cukup besar tentang keadaan ekonomi di Amerika Serikat. Data jobs opening total non-farm yang dirilis tadi malam aja ini miss-nya cukup jauh daripada konsensus. Ada kemungkinan juga non-farm payroll ini masih di bawah konsensus, sekaligus unemployment rate lebih tinggi daripada perkiraan. Waspada terhadap volatility yang besar di market ya. Kalau data NFP besok di bawah konsensus sekaligus unemployment rate-nya naik masih lebih tinggi di atas ekspektasi, siap-siap cari pegangan ya. Karena hal tersebut bisa membuat reaksi negatif ke market. Ketakutan investor akan resesi itu jadi meningkat. Tapi kalau kita ngeliat dari segi indikator terbaik sepanjang masa, yaitu si Bapak ini, seharusnya nggak lama lagi kita akan ngeliat lokal bottomnya di Bitcoin. Karena Bapak ini merupakan the greatest counter indicator in history. Bapak ini mengatakan buyer sudah pergi di titik ini. Apapun yang dia katakan biasanya terjadi sebaliknya. Dan pada saat ini dia bearish terhadap kripto dan juga Bitcoin. Bercandaan aja lah ya supaya nggak terlalu serius, nanti bosan. Sekarang kita ke analisis teknikalnya deh. Tapi sebelum itu jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Itu gratis kok. Kalau kita ngeliat secara teknikal, weekly time frame Bitcoin ini kelihatannya kurang bagus ya untuk short term. Apalagi kita kembali lagi di bawah 21 exponential weekly moving average yang merupakan indikator kekuatan sebuah tren. Biasanya kalau harga itu turun di bawah 21 exponential weekly moving average, lalu ada rally dan rally-nya ini gagal, bahkan sampai 2 kali ya. Biasanya itu merupakan indikasi yang kurang bagus. Secara gambaran besar, Bitcoin itu masih mampu bertahan loh di kisaran teritori all time high sebelumnya. Artinya ini buyer masih kuat dan menahan harga untuk tidak masuk ke teritori bear. Indikasi awal kalau bear ingin ambil alih, pertama itu Bitcoin harus breakdown di bawah 56.000 ini. Tapi seperti yang kita lihat, walaupun kemarin drop itu masih mampu dipertahankan. Dan selama 3 bulan terakhir ini masih konsolidasi naik turun di dalam range ya. Jadi masih terlalu awal untuk menyatakan bear akan ambil alih. Kalau kita turun ke time frame daily, sebelumnya itu juga Bitcoin ada failed rally. Failed rally biasanya itu terdiri dari 3 wave. Dan 3 wave itu mengartikan sebagai corrective wave. Corrective wave di sini itu maksudnya tren sebelumnya ini kan turun ya atau downtrend. Jadi setiap kenaikannya itu dikategorikan sebagai koreksi. Contohnya pertama yang di sini, lalu kedua di sini, ketiga di sini, dan juga keempat yang terakhir ini. Saat ini kita masih belum melihat adanya impulsive wave yang mengindikasikan Bitcoin akan masuk ke fase full bull run-nya. Jadi dari time frame short to medium term ini masih kelihatan downtrend. Tapi kalau untuk long term-nya ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Bagi kalian ini terlihat seperti apa? Di time frame daily ini memang kita ngelihat belakangan itu terbentuk lower high dan juga lower low. Kalau kita turun ke time frame lebih kecil, ini juga terbentuk lower high dan juga lower low. Kenapa di sini saya nggak sebut sebagai higher low dan juga higher high? Kelihatan sekilas memang seperti itu. Tapi kalau kalian belajar lebih dalam tentang teknikal, rally-nya kemarin ini gagal. Harga itu membuat lower low baru. Jadi kalau ada lower low baru seperti ini berpotensi belum selesai dan juga ada possibility akan terbentuk lower low baru. Tapi perlu diketahui, possibility ini akan meningkat jika Bitcoin itu breakdown support 56.000 ini. Yang di sini ya, di bawah 56.000 ini itu udah area yang minim transaksi atau minim liquidity. Jadi kalau sampai breakdown 56.000, itu berpotensi membentuk lower low baru walaupun bentuknya itu hanya buntut panjang seperti ini. Karena di range 51 sampai 53.000 ini ada area support atau demand yang besar. Untuk short term-nya yang perlu diperhatikan adalah area support 56.000 ini dan juga resistance yang terdekat itu ada di kisaran range 59.500 sampai ke 60.000. Dalam beberapa hari atau minggu, Bitcoin itu masih berpotensi tertahan di range ini. Jadi harganya naik turun gitu aja. Tapi kemungkinannya akan ada volatility yang cukup besar atau pergerakan yang signifikan ya. Kalau besok malam itu data NFP dan juga unemployment rate itu miss dari perkiraan market ini. Kalau misalkan data unemployment rate itu di atas 4,3, seperti yang saya bilang tadi, siap-siap cari pegangan. Kelihatannya sih kalau dari data JOLTS job opening, itu masih di kisaran 4,3 atau 4,2. Jadi kalau datanya mirip-mirip ya kemungkinannya akan naik turun di range ini aja. Sampai beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Simpelnya seperti itu ya, kalau kalian ngerasa terbantu, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Kalau kalian nggak suka juga silahkan dislike aja. Supaya kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi. Bukan saya yang rugi. Oh iya, udah masuk bulan baru nih ya. Kita sekalian ngandain undian deh untuk free membership cuan kripto menggunakan YouTube Random Comment Picker. Pertama itu saya mau ngambil dari video yang ini dan langsung aja kita undi pemenangnya. Dan pemenangnya adalah XC Gaming 9800. Untuk pemenang kedua saya mau ngambil dari video yang terakhir aja deh ya biar gampang. Langsung aja kita undi pemenangnya. Dan pemenangnya adalah
Payton K7Ki. Selamat buat para pemenang, langsung aja chat admin yang ada di deskripsi. Kalau ingin masuk grup secara gratis, komen videonya ya. Di akhir bulan nanti kita juga akan adakan undian. Tapi buat yang ingin langsung join ke grup, itu juga bisa. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding deh sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Saya nggak menarif mahal karena saya udah kaya. Kalau saya cari duit di grup, mungkin saya bikin video tiap hari. Bukan 8 hari sekali seperti ini. Sengaja nggak saya gratiskan karena saya paham banget yang gratis itu nggak dihargai. Jadi di grup untuk yang serius belajar aja. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Solana, dan juga lain-lain kalian bisa request. Kalau saya ingin masuk ke market, itu juga saya share di koin apa berikut dengan trading plan-nya. Baik itu spot market maupun futures market. Bagi yang ingin masuk ke grup, murah kok. Caranya, kalian lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.